Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan kembali kita pada hari ini akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang tentunya biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema yang diambil dari ayat 23, Immanuel. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya yakin dan percaya setiap saudara pasti tidak asing lagi dengan kata Immanuel ini. Ya, sebuah kata yang sangat bagus, sebuah kata yang enak didengar, sebuah kata juga yang memberikan penghiburan, yang memberikan penguatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebuah kata yang sangat indah, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah itu sebabnya saudara, ada banyak orang tua yang memberi nama anak mereka Immanuel, ya. Kemudian ada juga orang yang memberi nama toko atau nama badan usahanya dengan nama Immanuel. Bahkan saudara, ada rumah sakit yang diberi nama Immanuel. Ada juga paduan suara atau vokal group yang diberi nama Immanuel. Bahkan tidak sedikit gereja memberi nama jemaat mereka Immanuel, Allah menyertai kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu menariknya kata ini, begitu indahnya kata ini, ya, begitu menguatkan dan menghiburkannya kata ini, sehingga banyak orang memakai istilah atau nama Immanuel itu dalam berbagai macam hal. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata yang sedemikian indah ini, kata yang sedemikian memberikan penghiburan dan penguatan ini, rupanya saudara telah banyak disalahartikan. Kata yang begitu bagus, Immanuel, Allah menyertai kita, ini banyak sekali disalahgunakan, ya. Banyak orang dengan entengnya mengucapkan Immanuel atau Allah menyertai kita, seolah-olah dengan ucapannya itu otomatis Allah akan menyertainya, otomatis Allah berada di pihaknya, atau secara otomatis Allah membenarkan setiap tindak tanduk dan perbuatannya. Saudara, ada banyak contoh yang kita bisa lihat bagaimana ada banyak orang menyalahartikan atau menyalahgunakan istilah yang luar biasa bagus dan indah ini, Immanuel, Allah menyertai kita.
Contohnya, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menyalibkan Tuhan Yesus, ya, karena mereka melihat Yesus ini adalah seorang yang menghujat Allah. Itu sebabnya mereka berani menyalibkan Yesus, dan mereka berpikir bahwa tindakan mereka itu disertai oleh Allah. Immanuel, Allah beserta dengan mereka ketika mereka menyalibkan Yesus Kristus. Mereka berpikir Tuhan turut mendukung perbuatan mereka. Mereka pikir bahwa Tuhan ada di pihak mereka, sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Contoh lain, saudara, dalam perang salib beberapa abad yang lalu, ya, para serdadu perang salib menyebut perang itu sebagai perang suci. Kenapa? Karena menganggap Immanuel, bahwa Allah berada di pihak mereka. Allah menyertai mereka. Tidak sedikit perang salib itu, ya, orang-orang Kristen melakukan pembantaian terhadap wanita, terhadap anak-anak secara sadis dan membabi buta, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Mereka melakukan itu seraya meyakini bahwa Allah menyertai mereka, Immanuel. Saudara, pasukan Hitler, mereka membunuh orang-orang Yahudi, ya. Mereka berusaha untuk melenyapkan orang-orang Yahudi, padahal di dalam ikat pinggang mereka, di dalam ikat pinggang pasukan Hitler yang membunuh secara membabi buta orang-orang Yahudi ini, tertulis sebuah kalimat, Gott mit uns. Ya, ini dalam bahasa Jerman. Semoga ucapan saya ini benar, ya. Pelafalan saya ini benar, ya. Gott mit uns, yang artinya juga Immanuel, Allah menyertai kita. Mereka membantai orang Yahudi sedemikian sadis dan jahatnya, dan berpikir Allah menyertai mereka. Contoh lain, saudara, ada banyak para politikus, mereka merasa yakin bahwa Allah menyertai mereka, Immanuel, ketika mereka masuk dalam kontestasi politik, meskipun mereka menggunakan money politik, meskipun mereka menggunakan ijazah palsu, meskipun mereka mengumbar janji dusta atau menyuap sana-sini supaya mereka terpilih, atau menyerang lawan politik dengan fitnah dan berita-berita hoax, mereka lakukan itu dan berpikir bahwa Allah menyertai mereka, Allah ada di pihak mereka, dan Allah membenarkan tindakan dan perbuatan mereka tersebut. Ya, ada juga, saudara, sekelompok orang yang meyakini bahwa Allah menyertai mereka ketika mereka menyerang, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang berbeda agama dengan mereka, yang berbeda keyakinan dengan mereka, yang berbeda pandangan teologi mungkin dengan mereka, yang berbeda pilihan politik dan sebagainya. Mereka menganiaya, membunuh, ya, mempersekusi, ya, melecehkan, mencaci maki, dan mereka berpikir bahwa Immanuel, Allah menyertai mereka. Ada juga, saudara, orang yang meyakini Allah menyertai mereka, Immanuel, meskipun mereka melakukan berbagai macam praktek okultisme. Immanuel, Allah menyertai kita, tapi di saat yang bersamaan mereka pergi ke dukun. Immanuel, Allah beserta dengan kita, tapi di saat yang bersamaan mereka terlibat dengan spiritisme, ya, memberi makan orang mati, berdoa kepada orang mati, meminta berkat kepada orang mati, ya. Mereka berkata Immanuel, Allah beserta dengan kita, tapi mereka masih terlibat dengan berbagai macam ramalan-ramalan, mereka masih terlibat dengan berbagai macam kepercayaan praktek okultisme. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah menyertai mereka. Saudara, ada banyak orang yang menyalahgunakan kata ini. Immanuel, Allah menyertai mereka. Ya, mereka merasa yakin Allah menyertai mereka, meskipun mereka melakukan berbagai macam dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Mereka tetap meyakini bahwa Allah menyertai mereka, meskipun mereka dalam hidup dalam persinahan. Mereka tetap meyakini bahwa Allah menyertai kita, meskipun mereka korupsi, meskipun mereka melakukan berbagai macam dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Mereka meyakini bahwa Allah menyertai mereka. Nah, saudara, inilah bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh banyak orang dengan nama yang begitu indah ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, Tuhan tidak pernah bersama dengan orang-orang yang menyakiti hatinya.
Tuhan tidak pernah menyertai orang-orang yang justru melanggar perintah-perintahnya. Tuhan tidak pernah menyertai mereka yang mengingkari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah menyertai mereka yang masih senang hidup dalam dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Tuhan tidak pernah menyertai mereka. Tidak ada Immanuel di sana. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Immanuel, Allah menyertai kita. Ini sebuah kata yang sangat indah. Sebuah kata yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan ada 3 kali istilah ini digunakan. Ya, misalnya dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat 8, dan dalam Injil Matius yang tadi kita baca, pasal 1 ayatnya yang ke-23. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menarik sekali bahwa latar belakang munculnya kata Immanuel ini, saudara. Kalau kita lihat kepada Yesaya 7 ayat 14 dan seterusnya, latar belakang dari munculnya kata Immanuel ini bukanlah dalam situasi dan kondisi yang aman. Bukan dalam situasi dan kondisi yang damai, yang tentram dan tenang. Bukan, saudara. Immanuel justru muncul. Immanuel justru lahir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dipenuhi dengan ketakutan, yang dipenuhi dengan kecemasan, yang dipenuhi dengan kebimbangan, yang dipenuhi dengan keputusasaan, yang dipenuhi dengan ketidakpastian, bahkan ketidakpercayaan. Kalau kita melihat konteks dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 25 di mana kata Immanuel muncul di sana, kita bisa menemukan sebuah kisah bagaimana Raja Aram bersama dengan Raja Israel atau kerajaan utara berkoalisi menyerang Ahaz yang adalah Raja Yehuda. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama. Kedua raja ini, saudara, mereka merancangkan hal yang jahat terhadap Raja Ahaz dan berusaha untuk menaklukkan Raja Yehuda itu. Yesaya pasal 7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, tentu saja saudara, ketika Raja Ahaz bersama dengan bangsa Yehuda mengetahui situasi itu, ketika mereka tahu bahwa 2 raja ini, Raja Aram dan Raja Israel, berusaha untuk menyerang dan menghancurkan mereka, mereka menjadi takut. Mereka menjadi tawar hati. Mereka dipenuhi dengan kecemasan, mereka dipenuhi dengan kebimbangan, mereka dipenuhi dengan keputusasaan, bahkan ketidakpastian. Mereka sadar, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan 2 kerajaan ini. Itu sebabnya mereka dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedemikian itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Ahaz bahwa jangan kalian takut, tidak perlu kalian gentar terhadap ancaman Raja Aram dan Raja Israel yang akan menyerang dan menghancurkan mereka. Yesaya 7 ayat 3 sampai 9. Bahkan Yesaya untuk meyakinkan Ahaz bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Ya, Yesaya kemudian meminta Ahaz, menyuruh Ahaz untuk meminta pertanda kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Tetapi saudara, sangat disayangkan Ahaz menolak untuk meminta tanda kepada Tuhan dengan alasan dia takut mencobai Tuhan. Saya tidak mau meminta tanda kepada Tuhan, ya Nabi Yesaya, karena saya takut mencobai Tuhan. Saudara, alasan yang kelihatannya rohani. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, saudara, alasan yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya Ahaz jauh di dalam lubuk hatinya, dia itu sebenarnya menolak firman Tuhan. Dia sebenarnya tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia justru percaya, bergantung, dan berharap kepada Raja Asyur. Ya, Ahaz rupanya lebih mempercayai, lebih percaya kepada kekuatan dan kehebatan Raja Asyur
dan menganggap Raja Asyur itu mampu untuk menyelamatkan dia dan bangsanya dari serangan Raja Aram dan Raja Israel, daripada dia percaya, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Ya, pura-pura, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tahu bahwa Ahaz berpura-pura. Ahaz bersandiwara. Ahaz dia mencoba menipu Tuhan dengan istilah yang kelihatan rohani. Tetapi sebenarnya Tuhan tahu bahwa Ahaz sebenarnya tidak mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena Ahaz lebih percaya dan bergantung kepada kekuatan dan kehebatan Raja Asyur. Pasal 7 ayat 13. Itulah sebabnya dalam pasal berikutnya, ya, dalam pasal yang ke-8, Tuhan pada akhirnya memberitakan bahwa Raja Ahaz akan hancur oleh Raja Asyur sendiri yang selama ini dia anggap bisa menolong dan menyelamatkan dia. Yesaya 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Apa yang dipikir oleh Ahaz bahwa Raja Asyur ini bisa selamatkan dia? Tapi Tuhan berkata, suatu saat raja yang kau andalkan itu, raja yang kau agung-agungkan itu, raja yang kepadanya engkau mempercayakan keselamatanmu, raja itu juga yang akan menghancurkan engkau. Saudara, pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah coba-coba kita bersandar, bergantung, berharap, mengandalkan, atau mempercayakan hidup kita kepada apa yang ada pada kita, atau kepada kekuatan dan kehebatan manusia. Jangan, sudah. Jangan pernah kita bersandar, jangan pernah kita bergantung, jangan pernah kita mengandalkan pekerjaan kita, usaha kita, kekayaan kita, kedudukan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, popularitas kita, dan sebagainya. Ya, kenapa? Itu semua suatu saat tidak akan bisa meluputkan kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kita belajar dari Ahaz ini. Ahaz lebih percaya dan bergantung kepada Asyur daripada percaya dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Ahaz mengalami kehancuran oleh Asyur yang selama ini dia andalkan, yang selama ini dia percayai. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hanya percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan bukan kepada kekuatan saudara, bukan kepada apa yang ada pada saudara, bukan kepada kehebatan manusia, tapi hanya kepada Tuhan saja. Ya. Nah, saudara, meskipun Ahaz menolak, Allah tetap memberikan sebuah tanda untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Allah tetap memberikan sebuah tanda. Itulah seorang wanita akan melahirkan seorang bayi dan akan menamakannya Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kelahiran Immanuel ini menjadi tanda bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa Yehuda dari serangan Raja Aram dan Raja Israel. Nah, saudara, inilah yang menjadi latar belakang munculnya istilah Immanuel. Kata ini, istilah ini, nama ini muncul di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan, bahkan ketidakpastian. Tetapi Allah yang Immanuel itu, dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari situasi dan kondisi yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Meskipun Raja Ahaz menolak, meskipun ada penolakan, meskipun ada ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan yang Immanuel itu, tetapi ketidakpercayaan dan penolakan manusia tidak bisa membatalkan janji Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata Immanuel ini muncul juga di dalam Injil Matius ayat 1-23 yang tadi kita sudah baca. Dan yang menarik, kata Immanuel ini diberikan kepada Yesus. Waktu Yesus lahir, dia bukan hanya diberi nama Yesus yang artinya bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya, Allah Juru Selamat, tetapi juga kepada dia diberikan nama Immanuel, yang artinya
Allah menyertai kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Immanuel, Allah menyertai kita, saudara. Ini memberikan beberapa makna penting kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa saja itu? Pertama, saudara, Immanuel itu adalah penyertaan Allah yang diwujudkan melalui kelahiran atau inkarnasi Yesus Kristus. Sekali lagi, Immanuel, Allah yang menyertai kita itu diwujud nyatakan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Ya, Allah yang Immanuel itu bukan hanya menyelamatkan bangsa Yehuda ketika menghadapi musuh mereka, tetapi Allah yang Immanuel itu sekarang berwujud dalam wujud manusia. Itulah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Allah yang Immanuel itu datang di tengah-tengah manusia, mengambil rupa sama seperti manusia. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang bersama-sama dengan Allah, Firman yang adalah Allah itu, ya, telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes mencatat Immanuel itu Allah, dia hadir dalam Yesus Kristus. Allah yang luar biasa, yang penuh kemuliaan itu menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, di situ dicatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di sorga, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saudara dan saya, menjadi sama dengan manusia. Ya, Allah yang Immanuel itu tidak jauh di sana, di luar jangkauan manusia. Tetapi sekarang Allah yang Immanuel itu datang dalam rupa manusia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui Yesus Kristus, kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya itu. Kenapa? Karena Allah datang menyatakan dirinya kepada manusia melalui inkarnasinya di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, saudara, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Allah yang tadinya jauh di luar jangkauan manusia, istilah teologisnya transenden, di luar jangkauan manusia, kini datang di tengah-tengah manusia, mengambil rupa seorang manusia. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita bisa melihatnya secara jasmani, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, bahkan dia bisa disentuh secara jasmani. Allah yang nan jauh di sana itu, yang transenden itu, kini sekarang ada di tengah-tengah kita, dilihat, diraba, disentuh, didengar, imanen.
Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat Yesus, dia sedang melihat Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Yesus sendiri mengklaim, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Allah. Ini berarti saudara, Immanuel itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat Allah secara jasmani hanya di dalam satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Allah yang jauh di sana itu telah datang kepada manusia, mengambil rupa tubuh jasmaniah manusia, sehingga manusia bisa melihat, bisa mendengar dia berbicara, bisa meraba, bisa menyentuhnya. Karena dia ada hadir di tengah-tengah manusia, mengambil rupa sama seperti manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Allah mana yang sedemikian luar biasa selain Allah yang diajarkan oleh Alkitab? Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ya, Immanuel adalah penyertaan Tuhan yang diwujud nyatakan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Allah itu ada di tengah kita. Itulah Yesus Kristus di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa melihat, kita bisa merasakan Allah yang hadir dan menyertai kita. Tanpa Yesus Kristus, mustahil kita bisa mengenal Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Luar biasa, saudara. Tidak ada tokoh, ya, tidak ada nabi sehebat apapun yang bisa berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang kenal Yesus, kenal Allah. Siapa yang melihat Yesus, melihat Allah. Tanpa Yesus Kristus, mustahil kita bisa memiliki relasi dengan Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus Kristus. Diberinya kuasa, diberi oleh Kristus kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Manusia bisa menjadi anak-anak Allah hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Siapa yang percaya, menerima Yesus Kristus, diberi Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Memiliki relasi dengan Allah. Manusia hanya bisa memiliki relasi dengan Allah di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Karena dia sendiri Allah yang datang kepada manusia. Tanpa Yesus Kristus, mustahil kita mengalami penyertaan Allah. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini penyertaan Allah. Dan penyertaan Allah itu nampak jelas di dalam pribadi Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, saudara, mustahil kita bisa datang kepada Allah. Mustahil kita bisa tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Ini Yesus sendiri yang katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawa kamu ke tempatku. Sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu tahu jalan ke situ. Kenapa kita bisa tahu jalan ke situ? Jalan ke tempat Bapa, jalan untuk tinggal bersama dengan Allah selamanya. Ayat 6 dari Yohanes 14 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, tanpa Yesus, mustahil kita bisa memperoleh persekutuan dengan Allah. Tanpa Kristus, mustahil kita bisa bersekutu dengan Allah. Tanpa Kristus, mustahil kita bisa datang kepada Allah
menghampiri Allah yang tak terhampiri itu mustahil kalau tanpa Kristus. Dan tanpa Kristus kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya selama-lamanya. Tidak akan mungkin tanpa Kristus. Oleh sebab itu saudara, hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Allah. Karena dia sendiri adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa. Haleluya. Oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka kita manusia bisa dibawa kepada Allah, bisa mengenal Allah, bisa tinggal dan hidup selamanya bersama dengan Allah. Ya, oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dia tahu berat beban hidup yang saudara alami saat ini. Kenapa? Karena dia pun pernah mengalami penderitaan sebagai manusia, bahkan penderitaan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari penderitaan apapun yang saudara dan saya alami. Ibrani bilang, karena dia telah dicobai dan menang, maka dia bisa menolong mereka yang sedang dalam pencobaan. Oleh karena Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka dia bisa menolong saudara ketika saudara dan saya mengalami berbagai macam tantangan dan persoalan. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat membawa manusia kepada relasi yang istimewa dengan Allah ini selain hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah kita kalau kita sudah percaya dan mengenal Yesus. Karena itu berarti Allah sudah hadir dalam kehidupan kita dan senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Oleh sebab itu, bagi saudara yang belum percaya Yesus, hari ini ambil keputusan, saya mau percaya kepada Yesus. Serahkan hidup saudara kepada Yesus. Karena hanya di dalam dan melalui Yesus, saudara mempunyai relasi dengan Allah. Saudara bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Makna yang kedua dari Immanuel adalah penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kematian akibat dosa atau maut. Itu nampak dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia datang menyertai kita untuk menyelamatkan kita dari dosa dan juga dari kematian akibat dosa. Saudara, dosa yang membelenggu umat manusia. Oleh karena ketidaktaatan manusia akan perintah Tuhan ini dihancurkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, kebangkitannya memberikan jaminan dan kepastian kalau dosa itu sudah dihancurkan, kalau kematian akibat dosa itu sudah dihancurkan. Kehadiran Immanuel, itulah Yesus Kristus, menjadikan hubungan saudara dan saya dengan Allah yang tadinya terputus akibat dosa, kini bisa terjalin kembali, sehingga saudara dan saya bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, seberdosa apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan memulihkan kehidupan saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah saudara bisa mengalami keselamatan dan pemulihan hidup atas dosa-dosa saudara. Oleh sebab itu, percayalah, datanglah kepada Yesus Kristus, karena dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari kematian akibat dosa, dan memulihkan kehidupan kita. Makna yang ketiga dari Immanuel adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas menegaskan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya. Ini bicara tentang Immanuel yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus.
Jadi Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang datang hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Ini adalah wujud, ini adalah bukti kasih Allah kepada kita, manusia berdosa. Saudara, ketika Allah rela menjadi manusia, itu adalah bukti nyata dari kasih-Nya kepada manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, Dia rela meninggalkan segala kemuliaan sorga, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Ini merupakan bukti wujud nyata dari kasih-Nya kepada kita. Saudara, tanpa adanya kasih Allah, tidak akan pernah ada yang namanya Immanuel. Tanpa adanya kasih Allah, maka Immanuel itu tidak akan pernah ada. Immanuel itu tidak akan pernah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih Allah lah, maka Dia datang untuk menyertai kita melalui inkarnasi Yesus Kristus, sehingga kita bisa dapat merasakan dan mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus sajalah kita bisa mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang keempat, makna yang terakhir daripada Immanuel adalah penyertaan Allah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sekali lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu, saudara, tidak akan pernah lekang oleh waktu. Matius 28 ayat 20b menjelaskan hal ini, meneguhkan hal ini, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus, Allah yang Immanuel itu, menyertai saudara dan saya senantiasa. Kata senantiasa artinya apa? Tidak pernah putus-putus, ya, tidak pernah berhenti. Sampai kepada akhir zaman. Kemudian Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, renungkan baik-baik kata ini. Renungkan baik-baik kata Tuhan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah bisa hilang. Penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah bisa gagal. Tidak akan pernah bisa lekang oleh waktu, permanen selama-lamanya. Ya. Itu berarti, saudara, Immanuel, Yesus Kristus itu, Dia akan selalu hadir menyertai kita. Di tengah-tengah apapun situasi dan kondisi yang kita alami, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, baik dalam senang atau susah kita, dalam suka duka kita, dalam sakit sehat kita, dalam masa-masa tenang, ataupun dalam masa-masa tegang, dalam keadaan baik, ataupun juga dalam keadaan tidak baik, dalam penderitaan, kesesakan, kesulitan, ataupun dalam kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan, Dia selalu hadir. Dia selalu ada. Dia selalu menyertai. Dia akan selalu hadir sampai kepada kesudahan zaman. Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Sebab Yesus Kristus Allah yang Immanuel itu adalah pribadi yang setia. Nah, saudara, oleh sebab itu, apapun situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini, mari percayalah kepada Allah. Ya, percayalah kepada Kristus. Apapun situasi dan kondisi, apapun itu yang saudara alami saat ini, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak jauh dari kita. Ada sebuah lagu mengatakan,
Dia hanya sejauh doa. Allah tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Bukankah dia Immanuel? Dia dekat dengan kita untuk memberikan kepada kita kekuatan, menuntun kita, menghibur kita, menguatkan kita, membimbing kita, memegang tangan kita, dan tidak pernah melepaskan tangannya, genggamannya atas kita, sampai kita tiba di negeri baka, di rumahnya yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, yakinlah, percayalah, bahwa penyertaan Yesus, Allah Immanuel itu, tidak akan pernah bisa lekang oleh apapun juga. Jangan saudara berpikir, Tuhan, kenapa aku mengalami kesulitan ini? Di mana engkau? Jangan, saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik semua penderitaan dan kesulitan yang saudara alami saat ini. Kenapa? Dia menyertai. Kenapa? Dia dekat. Kenapa? Dia setia. Kenapa? Dia selalu mengupayakan yang baik, rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, inilah seluruh renungan kita hari ini tentang Immanuel. Immanuel atau Allah menyertai kita hanya bisa kita temukan, hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada di tempat lain. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan mengalami Immanuel, penyertaan Allah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu atau bersifat kekal. Saudara, betapa indahnya ketika Allah, Sang Immanuel, di dalam Yesus Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam keluarga rumah tangga kita, hadir dalam gereja dan masyarakat kita. Mari percayalah kepada Yesus, karena dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai untuk menyelamatkan kita, memulihkan kehidupan kita, menuntun, menguatkan kita, saudara. Dan penyertaannya itu tidak pernah bisa lekang oleh waktu, tidak pernah bisa hilang, tidak pernah bisa gagal, karena dia setia dan dia berkuasa untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.